Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua, kenapa kami setiap hari mengupload video? Ini jawabannya. Yang pertama adalah agar kami mendapatkan 4.000 jam tayang dan mendapatkan 1.000 subscriber. Buat kalian, jangan lupa dukung channel kami agar kami semangat membuat video sebanyak-banyaknya. Dan kami sedang melakukan persiapan untuk membuat tim Kedenakan Channel. Kami persilakan Arman untuk bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Rizky Aulia Armansyah. Saya akan menyampaikan bahwa beberapa hari lagi hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian masih dalam lindungan Allah. Hai guys, buat kalian yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang. Kalau nggak subscribe, pecahkan kepala kalian. Halo guys, kenalkan nama saya Rasid. Saya 19 tahun. Saya ingin bercerita tentang keunikan dan keasikan di bulan Ramadan ini. Apa keunikannya dan keasikannya? Keunikannya di bulan Ramadan ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam pahala dan kegembiraan yang lain. Keasikannya itu ketika kita sedang menjalani Ramadan penuh dengan sabar, tabah dan menjalaninya pokok dengan ikhlas lah. Dan juga saya bercerita di bulan Ramadan ini yang sudah kita jalani kurang lebih 1 bulan, ini terasa asik dan terasa pakai masker. Itu yang menghalangi kita untuk bersilaturahmi bersama teman-teman. Ketika kita sedang menjalani puasa, melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti melakukan syuting bareng sama teman-teman, kumpul bareng sama anggota channel, bergembira dan bercerita tentang untuk persiapan melakukan syuting. Dukanya gimana? Nah, saya ingin bercerita dukanya dan sedihnya. Sedihnya itu ketika di bulan Ramadan itu melihat kita, teman-teman kita bubur, kita tidak diajak, kita ditinggal, dikucilkan dan tinggallah pokoknya teman-teman. Sedih banget lah bulan Ramadan ini. Saya juga ingin cerita apa persiapan kalian untuk menyambut bulan Lebaran ini guys. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tidak memutuskan kita, semangat kita untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-teman yang kita ada di sana. Walaupun mereka jauh, ya mungkin kita bisa doakan atau bisa kita kirim salam melalui handphone atau WhatsApp ataupun dengan media-media apapun bisa kita lakukan. Tapi yang berjauhan dan yang dekat jangan kita putus asa untuk bersilaturahmi, karena silaturahmi itu kalau jika kita putuskan kita nggak masuk surga loh guys. Saya juga ingin bercerita loh guys. Lebaran ini sama Lebaran tahun kemarin sama. Kenapa saya bilang Lebaran ini sama Lebaran kemarin sama? Sama-sama tidak boleh mudik. Saya heran dengan pemerintah, kenapa kita dilarang mudik? Ayo, herannya saya dengan pemerintah adalah mudik dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Mudik dilarang, tempat wisata dibuka. Itu yang membahayakan, bisa melakukan kerumunan, berbahaya. Itu yang harus dicegah, bukan untuk mudik. Kalau kita melarang orang mudik, sama saja kita memutuskan silaturahmi dengan saudara dan sanak keluarga. Dosa loh guys. Hukum memutuskan tali silaturahmi tadi sama dengan dosa. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, jika kalian tidak mudik, kalian bisa kirim salam melalui WA ataupun messenger Facebook kalian. Nah, buat teman-teman yang dekat, tolonglah jalinlah silaturahmi dengan teman saudara kalian. Makna Lebaran ini sangat besar loh. Arti Lebaran itu ialah fitri, kembali ke jalan yang suci. Kita ibarat lahir dari rahim ibu kita. Gimana cerita kita tadi? Asik nggak? Ya tentu dong asik. Karena kita sudah dekat Lebaran 2 hari lagi loh guys. Nah, saya juga ingin bertanya kepada kalian untuk 2 hari. Kalian harus jaga kesehatannya guys untuk 2 hari ini menjelang Lebaran. Jangan kalian nanti Lebaran, pada malam Lebaran kalian balap-balap liar,
main-main meriam itu sangat berbahaya, itu tidak boleh ditiru. Yang kalian perlu untuk menjelang malam lebaran adalah di masjid guys, bukan untuk keluyuran di jalan sana, balak-balak naik kereta ninja, king atau segala, itu nggak boleh guys. Jenuh rasanya ketika lebaran ini tidak bertemu dengan saudara kita. Ya kalau dibilang jenuh ya tidaklah. Gimana sih nggak bertemu dengan keluarga selama 1 tahun lebih? Ya kalau menurut saya jenuhnya enggak sih, cumannya kita kan kangen sama keluarga-keluarga kita yang ada di sana. Mungkin lebaran kali ini hanya mereka yang bisa kita doakan, semoga kesehatan mereka tetap terjaga. Buat kalian guys, kalian punya salah nggak sama orang? Kalau kalian punya salah, buru-buru dong minta maaf sebelum orang yang dicabut nyawanya. Ayo, saya lihat tadi di sini ada orang yang ngepit-ngepit. Ada seorang loh guys, beliau berkata, oh ini punya salah. Segera kalian minta maaf guys. Ini momennya mau lebaran, jangan kalian lupa minta maaf, ya guys. Nah, tadi saya sudah bercerita panjang lebar tentang makna lebaran, maaf-maafan. Sekarang kita bercerita tentang persiapanlah pokoknya untuk menyambut inilah. Sesiap-siapnya lah yang harus kalian siapkan. Tadi saya sudah bercerita panjang lebar, berbuah-buah saya ngomong, di sini saya hanya bercerita tentang persiapan. Saya ingin persiapan yang lebih matang untuk kalian. Yang pertama, persiapan apa yang harus kalian siapkan untuk menyambut lebaran ini? Kalau saya sih ya menyiapkan apa ya? Kasih tahu enggak ya? Saya kasih tahu dong. Yang perlu saya siapkan itu adalah mental saya dan kesehatan saya. Saya perlu baju bagus, itu perlu. Saya perlu makanan bagus, itu perlu. Tapi itu tidak semuanya. Yang perlu kita persiapkan untuk menyambut lebaran ini adalah kesehatan kita. Walaupun ini kan kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini yang sangat gawat, sangat memprihatinkan. Nah, yang perlu kita jaga adalah kesehatan fisik kita, agar kita tetap sehat, bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Yang ketiga kita harus persiapkan untuk menyambut lebaran itu adalah jiwa raga kita. Jiwa raga kita itu yang harus kita persiapkan. Apa itu jiwa raga? Yaitu jiwa raga kita adalah kebaikan kita, hati kita yang suci, hati kita yang bersih. Dimana di Ramadan lalu kita telah banyak melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil, dosa besar, ataupun dosa-dosa yang lain lah. Kenapa saya bilang kita harus mempersiapkan jiwa raga kita agar bersih dari dosa-dosa? Karena makna Idul Fitri itu artinya suci, seperti kita lahir dari rahim ibu kita yang tanpa dosa. Lebaran ini kan saling bermaaf-maafan. Salah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Makna minal aidin wal faizin ialah, maknanya yaitu kita harus saling bermaafan. Karena jika kita saling bermaafan, katanya dalam agama itu dosa-dosa kita yang lalu akan dihapuskan. Dosa apa? Dosa kecil maupun dosa besar. Saya juga ingin mempertanyakan kepada kalian, di lebaran nanti kalian jangan jalan-jalan ya. Bahaya loh jalan-jalan di masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Kita jaga-jaga, sedangkan tempat wisata dilarang. Saya mengimbau kepada teman-teman agar kalian tidak jalan-jalan ke tempat wisata. Yang perlu kalian kunjung di hari lebaran itu bukan tempat wisata atau jalan-jalan. Yang perlu kalian kunjung itu adalah masjid. Kenapa kalian harus kunjungi masjid? Karena masjid tidak bisa membahayakan kalian. Yang Maha Kuasa melindungi kalian. Bukan untuk tempat wisata yang kalian kunjungi untuk di hari lebaran ini. Masjid dan teman-teman, tempat saudara saling bermaafan, itu di makna lebaran yang sebenarnya. Bukan jalan-jalan, bukan THR, bukan
kue dan baju baru, serta bukan naik kereta baru kenceng-kenceng. Itu nggak ada maknanya guys, itu malah dosa loh guys. Demikianlah cerita pendek saya. Kalau jika kalian ada tersinggung dan sakit hati mohon dimaafi, karena ini sudah lebaran. Dengan izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin.